Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perkasa, dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Tempat kita bersama-sama mencari solusi cerdas berbasis ilmu pengetahuan untuk meraih kualitas hidup terbaik di usia emas. Saya menyapa para bapak, para suami, para kakek, dan seluruh sahabat pria dari channel ini dengan penuh hormat dan semangat. Bapak-bapak, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali dianggap sensitif dan jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu tentang menurunnya vitalitas, stamina, dan keperkasaan seiring bertambahnya usia. Banyak pria yang diam-diam merasa cemas, kehilangan kepercayaan diri, dan akhirnya pasrah, menganggap ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa anggapan itu salah? Bagaimana jika saya tunjukkan bukti nyata bahwa vitalitas di usia 60, bahkan 70 tahun bisa kembali pulih, bukan dengan obat-obatan mahal yang penuh efek samping, melainkan dengan sesuatu yang ada di piring makan Anda setiap pagi? Bayangkan kisah Pak Budi, seorang pria berusia 67 tahun. Beliau bercerita bahwa sudah lebih dari 2 tahun, beliau tidak lagi merasakan kejantanannya di pagi hari. Beliau merasa dirinya sudah habis, sudah tua. Namun, setelah mengubah satu kebiasaan kecil di menu sarapannya, dalam 4 minggu, beliau melaporkan merasa seperti kembali ke usia 40 tahun lagi. Atau kisah Pak Agus, 64 tahun, yang seringkali merasa mati rasa di area vitalnya, dan tubuhnya mudah sekali lelah. Setelah mengganti sarapan manisnya dengan menu yang akan kita bahas nanti, hanya dalam 2 minggu, beliau merasa tubuhnya jauh lebih ringan, lebih berenergi, dan lebih ceria. Lalu ada Pak Hasan, 70 tahun, yang sering mengeluh kaki berat dan kebas di area paha dalam. Hanya dalam 3 hari, keluhan itu hilang dan kakinya terasa ringan. Apa rahasia mereka? Apa benang merah dari semua kisah sukses ini? Jawabannya, bapak-bapak, ternyata sangat sederhana. Sarapan yang tepat. Dalam sebuah seminar kesehatan yang saya ikuti, seorang dokter ahli fungsional medicine mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Beliau berkata, kesalahan terbesar para pria lansia bukanlah pada apa yang mereka makan di siang atau malam hari, tetapi pada apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Dan hari ini, kita akan membongkar tuntas rahasia sarapan tersebut, membongkar mitos penuaan pria sebelum kita masuk ke daftar makanannya. Kita harus luruskan dulu cara berpikir kita. Menurunnya keperkasaan pada pria lansia bukanlah murni karena faktor U atau usia. Usia hanyalah angka, penyebab sesungguhnya adalah menurunnya fungsi 3 pilar utama dalam tubuh kita, yang ternyata sangat bisa kita perbaiki. Pilar pertama, sirkulasi darah yang tersumbat. Bayangkan, pembuluh darah kita seperti jutaan pipa air yang mengaliri seluruh tubuh, termasuk ke organ vital kita. Seiring waktu, karena pola makan yang salah, pipa-pipa ini mulai berkerak dan berkarat oleh plak kolesterol dan peradangan. Alirannya menjadi tidak lancar. Organ vital pria sangat bergantung pada aliran darah yang deras untuk bisa berfungsi dengan optimal. Jika alirannya tersumbat, maka fungsinya pun akan menurun drastis. Pilar kedua, produksi hormon yang menurun. Hormon testosteron adalah hormon utama yang mengatur gairah, energi, massa otot, dan vitalitas pria. Produksinya memang secara alami sedikit menurun seiring usia. Namun, penurunan yang drastis seringkali disebabkan oleh kekurangan bahan baku. Tubuh kita membutuhkan nutrisi spesifik, terutama lemak sehat dan beberapa jenis vitamin dan mineral, untuk bisa memproduksi testosteron secara optimal. Sayangnya, banyak pria lansia yang justru takut makan lemak dan kekurangan nutrisi kunci ini. Pilar ketiga, kesehatan otot yang terabaikan. Banyak yang fokus melatih otot lengan atau perut, tapi melupakan otot yang paling krusial untuk keperkasaan. Otot dasar panggul. Otot-otot kecil yang berada di antara tulang panggul ini berfungsi menopang kandung kemih, usus, dan yang terpenting, mendukung fungsi ereksi dengan membantu menjebak aliran darah di organ vital. Ketika otot ini melemah, kemampuannya untuk menopang dan menjaga aliran darah pun menurun. Jadi, solusinya sangat logis. Kita perlu sarapan yang bisa membersihkan pipa pembuluh darah, memberikan bahan baku untuk produksi hormon dan menutrisi otot-otot penting tersebut. Dan ketujuh makanan yang akan kita bahas ini bekerja tepat pada ketiga pilar tersebut. Informasi yang akan kita bahas ini sangatlah berharga dan berpotensi
mengubah kualitas hidup Anda jika Anda siap untuk merebut kembali vitalitas Anda. Kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Mari kita mulai dengan menu sarapan pertama yang menjadi rahasia. Pak Budi 7 sarapan sederhana pengembali keperkasaan pria lansia. 1. 2 butir telur rebus. Utuh makanan pertama ini seringkali menjadi korban dari mitos kesehatan yang sudah usang. Selama puluhan tahun, telur, terutama bagian kuningnya, dimusuhi karena dianggap sebagai penyebab kolesterol tinggi. Banyak pria lansia yang hanya makan bagian putihnya saja karena takut. Menurut dokter ahli, ini adalah sebuah kesalahan fatal yang justru merugikan vitalitas pria. Faktanya, penelitian modern yang jauh lebih canggih telah membuktikan bahwa konsumsi telur utuh putih dan kuningnya secara wajar justru sangat bermanfaat. Kolesterol dari makanan seperti telur tidak secara langsung meningkatkan kolesterol jahat di dalam darah bagi kebanyakan orang. Justru sebaliknya, kuning telur adalah sebuah kapsul multivitamin alami yang sangat padat gizi. Disinilah letak rahasianya. Kuning telur mengandung vitamin D, vitamin B12, kolin, dan lemak sehat, yang semuanya adalah bahan baku krusial untuk produksi hormon testosteron. Tanpa bahan baku ini, pabrik hormon di tubuh kita tidak bisa berproduksi secara optimal. Mengabaikan kuning telur sama saja dengan membiarkan pabrik Anda kehabisan material. Selain itu, kuning telur mengandung sebuah asam amino super bernama leusin. Leusin ini berfungsi seperti mandor proyek yang memerintahkan tubuh untuk melakukan regenerasi dan perbaikan otot, termasuk otot-otot dasar panggul yang sering terabaikan itu. Dengan asupan leusin yang cukup, otot panggul yang melemah bisa diperbaiki dan dikuatkan kembali, sehingga fungsinya dalam menopang organ intim dan menjaga aliran darah menjadi lebih baik. Cara konsumsi terbaik menurut dokter tersebut adalah dengan merebusnya. Merebus adalah cara memasak yang tidak menambah kalori dari minyak dan menjaga nutrisi di dalamnya tetap utuh. Hindari menggorengnya, karena panas tinggi dan minyak bisa merusak sebagian nutrisi dan menambah lemak jenuh yang tidak kita inginkan. Saran praktisnya, makanlah 2 butir telur rebus utuh, putih dan kuningnya setiap pagi. Kunyahlah secara perlahan, jangan terburu-buru. Inilah yang dilakukan oleh Pak Budi, dan hasilnya luar biasa. Ini adalah langkah pertama yang paling mudah untuk memberikan bahan bakar dan material perbaikan bagi sistem vitalitas Anda. 2. Oatmeal hangat dengan taburan biji chia jika telur berfungsi sebagai pembangun hormon dan otot. Maka kombinasi kedua ini berfungsi sebagai tukang pembersih pipa pembuluh darah Anda. Ini adalah sarapan yang sangat direkomendasikan bagi para pria yang merasa vitalitasnya menurun karena masalah sirkulasi atau tekanan darah. Kekuatan utama oatmeal terletak pada kandungan serat larutnya yang bernama beta-glucan. Bayangkan beta-glucan ini seperti sebuah spons ajaib yang berjalan di sepanjang pembuluh darah Anda. Saat ia lewat, ia akan menyerap dan membersihkan plak-plak kolesterol jahat LDL yang menempel di dinding arteri. Ketika plak ini bersih, pipa pembuluh darah menjadi lebih lebar dan tidak kaku. Aliran darah pun menjadi jauh lebih lancar. Darah yang lancar ini akan membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, tanpa terkecuali, termasuk ke organ vital Anda. Aliran darah yang deras dan tanpa hambatan adalah syarat mutlak untuk mencapai dan mempertahankan keperkasaan. Kekuatan oatmeal ini kemudian disempurnakan oleh taburan biji chia. Biji kecil ini adalah gudang omega 3, magnesium, dan potasium. 3 nutrisi ini memiliki tugas spesifik untuk merawat pipa itu. Omega 3 mengurangi peradangan pada dinding pembuluh darah, sementara magnesium dan potasium membantu otot-otot di sekitar pembuluh darah untuk rileks, membuatnya lebih elastis dan tidak kaku. Kombinasi ini juga sangat ampuh untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Cara penyajiannya sangat mudah. Masak semangkuk oatmeal dengan air hangat, bukan susu manis. Hindari oatmeal instan yang sudah banyak mengandung gula. Pilihlah rolled oats atau quick cooking oats yang lebih alami. Setelah matang dan masih hangat, taburkan 1 sendok makan biji chia di atasnya. Inilah yang dilakukan oleh Pak Agus, yang mengganti sarapan sereal manisnya dengan menu ini. Hasilnya, tubuhnya terasa lebih ringan,
dan berenergi. Ini adalah cara lezat untuk membersihkan saluran pipa Anda setiap pagi. 3. Semangka, terutama bagian putihnya. Buah segar yang satu ini adalah Viagra alami dari alam. Mekanisme kerjanya bahkan meniru cara kerja obat-obatan disfungsi ereksi yang diresepkan oleh dokter. Namun tentu saja dengan cara yang lebih lembut dan alami. Kekuatan semangka terletak pada senyawa alaminya yang bernama L-citrulline. Senyawa ini paling banyak ditemukan pada buah semangka dibandingkan buah lainnya. Saat kita makan semangka, tubuh kita akan mengubah L-citrulline ini menjadi asam amino lain yang bernama L-arginin. Nah, L-arginin inilah yang menjadi bahan baku bagi tubuh untuk memproduksi sebuah molekul ajaib bernama nitric oxide. Nitric oxide adalah seorang vasodilator yang sangat kuat. Artinya, tugasnya adalah memberikan sinyal pada otot-otot di dinding pembuluh darah untuk rileks dan melebar. Saat pembuluh darah melebar, aliran darah akan mengalir dengan jauh lebih deras dan kencang, termasuk pembuluh darah yang menuju ke area vital pria. Aliran darah yang deras inilah yang menjadi kunci utama dari fungsi ereksi yang sehat. Fakta menarik yang diungkap oleh dokter tersebut adalah konsentrasi L-citrulline tertinggi pada buah semangka justru tidak terdapat pada daging merahnya yang manis, melainkan pada bagian kulitnya yang berwarna putih kehijauan, yaitu bagian antara daging merah dan kulit luar yang keras. Bagian ini seringkali kita buang, padahal disitulah letak harta karunnya. Lalu bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Makanlah beberapa potong semangka saat perut kosong di pagi hari. Ini akan memastikan L-citrulline dapat diserap oleh tubuh secara maksimal tanpa terganggu oleh makanan lain. Untuk mendapatkan manfaat dari bagian putihnya, Anda bisa membuatnya menjadi jus. Caranya, potong semangka beserta sedikit bagian putihnya. Pastikan kulit hijaunya yang paling luar sudah dikupas bersih, lalu blender hingga halus tanpa tambahan gula. Minumlah segera. Ini adalah cara paling efektif untuk mendapatkan dosis L-citrulline alami di pagi hari. 4. Ubi kukus dengan taburan garam laut Celtic kombinasi. Sederhana ini adalah sumber energi dan mineral yang seringkali diremehkan, namun sangat fundamental bagi stamina dan sirkulasi pria lansia. Ini adalah sarapan yang memberikan energi tahan lama, bukan energi instan yang cepat habis. Pertama, ubi, baik ubi jalar oranye maupun ubi ungu. Keduanya adalah sumber karbohidrat kompleks. Berbeda dengan nasi putih atau roti tawar, karbohidrat kompleks melepaskan energinya secara perlahan dan bertahap ke dalam aliran darah. Ini akan menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah terjadinya sugar crash atau lemas di tengah hari. Energi yang stabil sangat penting untuk stamina fisik sepanjang hari. Kedua adalah garam laut Celtic. Penting untuk dicatat, ini bukan garam meja biasa yang putih bersih. Garam meja biasa hanyalah natrium klorida murni. Garam laut Celtic atau garam laut alami lainnya yang tidak dimurnikan seperti garam Himalaya masih mengandung lebih dari 80 jenis mineral esensial dalam jumlah Kessel, termasuk magnesium, kalsium, potasium, dan banyak lagi. Kombinasi mineral yang kaya ini sangat penting untuk mengatur hidrasi sel, mendukung kontraksi otot yang sehat, dan menjaga fungsi sinyal saraf. Bagi vitalitas pria, keseimbangan elektrolit ini sangat penting untuk sirkulasi darah yang sehat dan fungsi otot panggul yang prima. Saran konsumsinya adalah sarapan yang sangat membumi. Kukus setengah buah ubi hingga empuk. Selagi masih hangat, taburkan sejumput kecil garam laut Celtic di atasnya. Rasa manis dari ubi akan berpadu dengan gurihnya garam alami, menciptakan rasa yang nikmat. Dampingi dengan segelas air putih hangat ini adalah sarapan yang dilakukan oleh Pak Hasan yang merasakan kakinya lebih ringan hanya dalam 3 hari. Ini adalah cara untuk memberikan bahan bakar berkualitas tinggi dan pelumas mineral bagi mesin tubuh Anda. 5. Kopi hitam tanpa gula makanan. Kelima ini mungkin akan menimbulkan perdebatan. Namun jika dikonsumsi dengan benar, ia adalah salah satu pendorong vitalitas yang paling efektif. Kopi seringkali mendapat citra buruk. Namun yang dimaksud di sini adalah kopi hitam murni yang diseduh, bukan kopi instan 3-in-1 yang penuh dengan gula dan creamer. Kekuatan utama kopi terletak pada kandungan kafeinnya. Kafein adalah stimulan yang juga bersifat vasodilator. Sama seperti nitric oxide dari semangka, kafein membantu melebarkan pembuluh darah
dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen yang sampai ke otot dan otak, membuat tubuh terasa lebih waspada dan berenergi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara moderat dapat membantu meningkatkan metabolisme dan bahkan sedikit meningkatkan kadar testosteron. Kafein juga merangsang sistem saraf pusat yang dapat meningkatkan gairah dan respons tubuh terhadap rangsangan. Namun, ada aturan emas yang tidak bisa ditawar tanpa gula. Menambahkan gula ke dalam kopi akan membatalkan semua manfaatnya. Gula akan memicu peradangan dan lonjakan insulin yang justru merusak pembuluh darah dan hormon. Kramer juga seringkali mengandung lemak trans yang tidak sehat. Saran konsumsinya adalah secangkir kecil kopi hitam murni yang diseduh dari biji kopi asli. Sekitar 30 menit setelah Anda sarapan makanan padat pertama, misalnya setelah makan telur atau ubi. Ini untuk menghindari asamnya langsung mengenai lambung yang kosong. Bagi Anda yang sensitif terhadap kafein atau memiliki masalah tekanan darah tinggi, tentu Anda harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter. Namun bagi kebanyakan pria lansia yang sehat, secangkir kopi hitam di pagi hari bisa menjadi pendorong semangat dan sirkulasi yang luar biasa. 6. Alpukat. Jika telur adalah sumber bahan baku hormon dari protein hewani, maka alpukat adalah pemasok bahan baku hormon dari lemak nabati. Banyak pria lansia yang salah kaprah dan sangat takut makan makanan berlemak. Padahal, lemak adalah sahabat, bukan musuh. Asalkan kita memilih jenis lemak yang tepat. Alpukat sangat kaya akan lemak tak jenuh, tunggal monounsaturated fats. Jenis lemak sehat ini adalah prekursor atau bahan dasar yang digunakan tubuh untuk memproduksi berbagai jenis hormon, termasuk hormon testosteron. Kekurangan asupan lemak sehat adalah salah satu penyebab utama menurunnya produksi hormon pada pria lansia. Selain itu, alpukat juga merupakan sumber potasium yang lebih tinggi daripada pisang. Potasium sangat penting untuk melawan efek buruk dari natrium garam, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung kesehatan jantung. Jantung yang sehat berarti sirkulasi darah yang lebih baik ke seluruh tubuh. Alpukat juga mengandung berbagai vitamin dan antioksidan, termasuk vitamin E, yang membantu melindungi sel-sel pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Dinding pembuluh darah yang sehat dan bebas dari peradangan akan lebih elastis dan mampu mengalirkan darah dengan lebih efisien. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan memakannya langsung atau menjadikannya bagian dari sarapan Anda. Anda bisa melumatkan seperempat atau setengah buah alpukat dan mengoleskannya di atas roti gandum sebagai pengganti mentega. Atau potong dadu dan campurkan dengan 2 butir telur rebus Anda. Jangan takut gemuk karena makan alpukat. Justru sebaliknya, lemak sehat dan serat di dalamnya akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah Anda untuk ngemil makanan tidak sehat di antara waktu makan. 7. Bayam sarapan. Terakhir dalam daftar kita adalah perwakilan dari sayuran hijau, yaitu bayam. Mungkin terdengar tidak biasa untuk sarapan, namun dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bayam adalah pabrik peningkat sirkulasi yang sangat kuat. Kekuatan utama bayam terletak pada kandungan nitrat alaminya yang sangat tinggi. Jangan salah sangka dengan nitrit pada daging olahan yang berbahaya. Nitrat pada sayuran sangatlah menyehatkan. Saat kita makan bayam, bakteri baik di dalam mulut dan usus kita akan mengubah nitrat ini menjadi nitric oxide nomor. Ya, molekul ajaib yang sama seperti yang dihasilkan oleh semangka. Nitric oxide ini akan langsung bekerja melebarkan pembuluh darah di seluruh tubuh, melancarkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan yang terpenting, meningkatkan suplai darah ke organ-organ vital. Mengonsumsi bayam secara rutin adalah cara yang sangat efektif untuk memastikan tubuh kita tidak kekurangan nitric oxide, salin nitrat. Bayam juga kaya akan magnesium, mineral anti kram yang sudah kita bahas, dan zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Anemia atau kekurangan darah adalah salah satu penyebab utama tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga. Bagaimana cara memasukkan bayam ke dalam menu sarapan? Singkat, Anda bisa membuat telur dadar yang dicampur dengan beberapa lembar daun bayam yang sudah diiris. Atau, Anda bisa memasukkan segenggam daun bayam segar ke dalam blender saat membuat smoothie buah, dengan buah yang aman seperti pisang atau alpukat. Cara paling sederhana adalah
dengan merebusnya sebentar saja, tidak lebih dari 1 menit. Lalu, menyajikannya sebagai pendamping telur rebus Anda dengan menambahkan bayam. Anda melengkapi sarapan penguat hormon dan otot Anda dengan pendorong sirkulasi yang sangat poten. Filosofi sarapan sang juara dari ke-7 makanan ini. Dokter ahli tersebut juga menekankan 3 filosofi atau prinsip penting yang menjadi landasan. Dari semuanya, prinsip pertama, manfaatkan jam emas. 1 jam pertama setelah kita bangun tidur adalah waktu paling berharga bagi pria di atas 60 tahun. Mengapa? Karena di saat inilah tubuh kita, setelah berpuasa semalaman, berada dalam kondisi paling reseptif atau paling siap menyerap nutrisi. Apapun yang kita masukkan di jam emas ini akan diserap dan digunakan oleh tubuh dengan sangat efisien. Jadi, jangan sia-siakan jam emas ini dengan sarapan yang salah atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Prinsip kedua, konsistensi adalah kunci. Tidak ada satupun dari makanan ini yang merupakan pil ajaib yang bekerja dalam semalam. Kekuatannya terletak pada konsistensi. Perubahan kecil yang dilakukan secara rutin hari demi hari, minggu demi minggu, akan memberikan hasil yang menumpuk dan permanen. Jangan mudah bosan. Pastikan ke-7 menu sarapan ini sepanjang minggu agar Anda tidak jenuh dan mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Prinsip ketiga, jangan pernah lewatkan sarapan. Ini adalah kesalahan yang paling fatal. Mengabaikan sarapan sama saja dengan menyuruh seorang tentara pergi berperang tanpa bekal dan senjata. Tubuh Anda akan kekurangan bahan bakar untuk memulai hari, metabolisme akan melambat, dan tubuh akan masuk ke mode hemat energi, yang justru membuat Anda lebih mudah lelah dan menyimpan lemak. Sarapan adalah fondasi dari energi dan vitalitas kita sepanjang hari. Jadi, bapak-bapak sekalian, penuaan adalah sebuah kepastian, tetapi menurunnya kualitas hidup adalah sebuah pilihan. Kisah Pak Budi, Pak Agus, dan Pak Hasan adalah bukti nyata bahwa kita memiliki kekuatan untuk merebut kembali kendali atas tubuh dan vitalitas kita. Pesan dari dokter tersebut sangatlah jelas. Solusi untuk keperkasaan seringkali tidak ditemukan di dalam botol obat, tetapi di dalam piring sarapan kita. Dengan mengubah kebiasaan pagi kita menjadi lebih sadar dan bernutrisi, dengan memberikan tubuh kita bahan baku yang tepat pada jam emas, kita bisa membangun kembali fondasi kekuatan kita dari dalam. Mulai besok pagi, pandanglah sarapan Anda bukan hanya sebagai pengisi perut, tetapi sebagai ritual paling penting untuk merawat kejantanan dan semangat hidup Anda. Pilihlah salah satu dari 7 makanan yang telah kita bahas, dan mulailah perjalanan Anda. Terima kasih telah menemani saya dalam sesi yang sangat penting ini. Bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, atau pasangan Anda. Mari kita bersama-sama menyebarkan cahaya harapan dan semangat bagi para pria lansia di sekitar kita. Tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, karena usia adalah anugerah, bukan halangan. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.